Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, secara khusus umat Paroki Santo Yusuf Rababima yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu yang memberkati dan melindungi kami sepanjang hari ini. Bila sepanjang hari ini kami telah melakukan dosa, baik terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon semoga Engkau membuka dan menerangi hati dan budi kami, agar kami sanggup untuk memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam keseharian hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, secara khusus umat Paroki Santo Yusuf Rababima yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, secara khusus umat Paroki Santo Yusuf Rababima yang terkasih. Bacaan Injil hari ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama tentang Yesus tampil pertama kali di depan umum. Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 15. Tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan dua cara. Yang pertama dengan mengajar menggunakan perumpamaan-perumpamaan, dan yang kedua dengan melakukan mujizat-mujizat. Seruan pertama yang diserukan Yesus ketika pertama kali tampil di depan umum adalah, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ada 3 poin penting yang terungkap dalam seruan pertama Yesus ini, yaitu pertama, kerajaan Allah sudah dekat. Kedua, bertobatlah. Dan yang ketiga, percayalah kepada Injil. Yesus menghubungkan kedatangan kerajaan Allah yang sudah dekat itu dengan pertobatan dan percaya kepada Injil atau kabar gembira yang diwartakannya. Bagian kedua dari Injil hari ini adalah Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Markus bab 1 ayat 16 sampai dengan 20. Apa alasan Yesus memanggil orang untuk dijadikannya sebagai murid-muridnya? Ada kurang lebih 2 alasan, yaitu yang pertama, karena Yesus menyadari bahwa Dia tidak akan selamanya berada di dunia ini.
Suatu saat dia harus kembali kepada Bapa yang mengutusnya lewat kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Dan yang kedua, murid-muridnya lah yang akan melanjutkan karya penyebaran Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Mereka yang dipanggil dan dipilih Yesus menjadi murid-muridnya bukan orang-orang suci, bukan orang-orang pintar pandai, bukan orang hebat dan terkenal, bukan pula orang-orang kaya, tetapi orang-orang sederhana seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang adalah nelayan-nelayan yang sederhana dan tidak berpendidikan tinggi serta tidak terkenal. Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, satu dua pesan Injil hari ini untuk kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, mari kita bertobat dari dosa-dosa kita. Kita memang sudah menerima sakramen pembaptisan dan menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita juga menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah dan rapuh, yang mudah jatuh dalam bujukan dan rayuan setan yang umumnya menarik dan enak-enak. Jika kita punya salah dan dosa kepada Allah, mari kita menyesal dan mohon ampun dari Tuhan dengan menerima sakramen tobat. Jika kita punya dosa dan salah kepada sesama kita, mari kita menyesal dan mohon ampun dari Tuhan dengan menerima sakramen tobat, dan tidak lupa untuk datang kepada orang yang kepadanya kita telah bersalah atau berdosa untuk memohon maaf. Dan jika ada sesama yang berdosa atau bersalah kepada kita, baiklah kita dengan rendah hati dan besar hati memaafkannya. Sebab memohon maaf dan memberi maaf itu merupakan perbuatan yang mulia dan bisa menyembuhkan dan membebaskan kita dari rasa bersalah kita kepada sesama, dan juga menyembuhkan dan membebaskan kita dari rasa benci serta marah kita kepada sesama kita. Semuanya itu harus kita lakukan dengan tujuan agar relasi dan hidup bersama kita dengan sesama menjadi baik, rukun, dan damai. Dan juga dalam rangka menyongsong dan menyambut kedatangan Yesus untuk kedua kalinya di dalam kemuliaannya pada akhir zaman, supaya nantinya nama kita tercatat juga di surga abadi. Pesan yang kedua, kita juga adalah murid-murid Yesus. Oleh rahmat sakramen permandian dan sakramen-sakramen gereja lainnya yang sudah kita terima, kita pun telah menjadi murid-murid Yesus. Oleh karena itu, kita pun mendapat tugas atau diberi tugas oleh Yesus untuk ikut terlibat juga secara aktif dalam menyebarluaskan kerajaan Allah. Menjadi murid-murid Yesus berarti kita harus hidup bersama dengan Yesus dan berbuat seperti apa yang diperbuat oleh Yesus. Pesan yang ketiga, kita adalah misionaris atau utusan-utusan Yesus. Para murid telah pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, dan mereka telah mengorbankan hidup mereka dengan mati sebagai martir, kecuali Rasul Yohanes. Paus Fransiskus dalam salah satu kesempatan mengatakan, apapun posisi dan jabatan kita di dalam gereja, kita semua adalah misionaris. Yesus menyerahkan tugas kepada kita untuk mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keseharian hidup kita. Ada 3 nilai utama atau nilai pokok dari kerajaan Allah itu, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua damai sejahtera, dan yang ketiga sukacita. Sebagai misionaris-misionaris dari Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia, di tengah dunia yang diliputi cinta diri, egoisme, konflik, pertentangan, perselisihan, balas dendam, saling benci, dan sebagainya, kita dituntut untuk selalu berlaku adil kepada sesama dan selalu menjadi pembawa damai sejahtera
dan sukacita kepada sesama di sekitar kita. Tugas ini memang berat dan tidak gampang, tetapi Yesus mengajak kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Injil Matius bab 6 ayat 33. Itulah janji Yesus kepada kita yang mau siap diutus dan berkorban untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah yang dimaksud. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari bertobat dari dosa-dosa kita dan mari menjadi murid-murid Yesus yang setia melaksanakan hukum-hukum Tuhan dalam keseharian hidup kita. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang kita butuhkan di dalam keseharian hidup kita. Amin. Bapak dan Mama, saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita pada sore malam hari ini dengan berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk anugerah iman Katolik yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kini kami adalah murid-murid-Mu, maka kami mohon mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mampu untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Mampukanlah kami juga untuk tidak hanya bekerja untuk mencari makanan bagi tubuh jasmani kami, tetapi juga untuk mencari makanan bagi jiwa rohani kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga oleh peletakan tanganku ini dan dengan bantuan doa Bunda Maria yang selalu menolong, kita semua hidup dan perjuangan kita setiap hari, mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita, mereka semua yang kita kasihi dan mengasihi kita di mana saja berada, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam.